sampailah di Gunung Sinai. Gunung Sinai, ya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk naik Gunung Sinai. Maka Bani Israel ditinggal, ya, di bawah, ditemani Nabi Harun. Waktu itu Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai selama 40 hari. Untuk apa ini? Untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajaran kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Mergo wektune lama 40 hari. Bani Israel yang di bawah ditemani oleh Nabi Harun, maka merasa jemu, kok suwe banget rak mudun-mudun, ya. Dan tidak boleh Bani Israel nyusul ke arah Gunung Sinai mboten angsal. Akhirnya apa? Teng mriku wonten seseorang bernama Samiri dari Bani Israel. Samiri niki genge Bani Israel mriku, cerdas, pinter, ya. Akhirnya apa? Dia punya siasat untuk membuat patung sapi dari emas. Jadi perhiasan yang dibawa oleh Bani Israel dari Mesir disuruh kumpulkan, gelang, kalung, ya, semuanya yang dari emas suruh kumpulkan. Setelah dikumpulkan dilebur menjadi, ya, napa niki istilahnya cair, dan dibentuklah wujud patung anak sapi. Selajeng menika temanipun napa niki? Sejarah kaum Samiri yang mendapatkan laknat. Niki kaum Samiri atau seorang bernama Samiri diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 83 sampai ayat 98. Dan niki Al-Quran itu memang kata kisah-kisah supaya dapat diambil pelajaran. Bagaimana kisahnya? Kurang lebih 1300 tahun sebelum Masehi. Saat niki setelah Masehi pirang tahun niki? 2026 ditambah 1300 piro Bu? 3526 ya. Yang lalu di mana Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Anak keturunan Nabi Yakub alaihis salam. Jadi keturunan Nabi apik Bani Israel niku. Ya. Niki kisahnya kan panjenengan kula pun nate mireng pada saat Nabi Yakub mengalami paceklik larang pangan, maka anaknya disuruh pergi ke Mesir untuk menukar kulit hewan ditukar dengan makanan. Datang mriko niku, ya, ternyata Nabi Yusuf alaihi salam sing di napa masukkan ke sumur, ya, itu dijual oleh kafilah yang menemu dan akhirnya dibeli orang Mesir. Dan iki akhirnya apa? Ya, anak keturunan dari Nabi Yakub sudah ada di Mesir satu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya mencari makan sampai sana, akhirnya direkayasa mereka harus tinggal di Mesir. Akhirnya punya anak turun. Lah anak turunnya itu dalam kekuasaan Fir'aun. Dan ini sejarahnya ngoten. Terus mulai dari Nabi Yusuf alaihi salam, Bani Israel tembriko anak pianak, tapi tidak diberi kebebasan layaknya warga masyarakat Mesir oleh Fir'aun. Dia dalam, ya, penindasan, ditindas niki. Lajeng bagaimana?
Nabiullah Musa alaihi salam diperintah oleh Allah membebaskan Bani Israel dalam cengkeraman Fir'aun. Niki Nabi Musa takut Fir'aun itu galak, ya, otoriter, bisa dibunuh Nabi Musa ini. Akhirnya Allah menyertakan saudaranya, namanya Nabi Harun alaihi salam. Soalnya Nabi Musa itu kendel tapi boten pinter ngomong. Nah, Nabi Harun pinter ngomong tapi rapati kendel. Nah, dua orang ini akhirnya pergi ke Mesir, menemuilah Fir'aun. Yang dulu Fir'aun ini pernah mengambil anak angkat Nabi Musa. Ketika Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun, ya, teng Sungai Nil menika, akhirnya mau dibunuh oleh Fir'aun, nggak boleh, ini kita angkat jadi anak sendiri. Bareng wis remaja gelut, Nabi Musa menghantam seorang terkapar. Terdengar seperti itu, kok ampuh anak ini. Maka Fir'aun pun menyuruh tentaranya untuk menangkap Nabi Musa. Tapi Nabi Musa lari keluar dari Mesir. Lah suwene niki wau diutus Allah kembali ke Mesir didampingi Nabi Harun alaihi salam. Setelah, ya, Nabi Harun dan Nabi Musa ketemu Fir'aun dengan segala macam cerita, itu nggih saling adu kekuatan. Fir'aun menyuruh, apa kemampuanmu sampai datang kemari ingin mengajak kami semuanya percaya kepada Allah. Maka dia menunjukkan mukjizat-mukjizat, ya, mukjizat. Atau mriku niku wonten kathah mukjizat, tapi sing paling terkenal itu ketika Fir'aun menyuruh tentaranya untuk melemparkan tali-tali menjadi ular. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkat jadi ular yang lebih besar. Semua ular itu dimakan. Ini yang paling terkenal. Pemberiku nggih wonten kota Mesir menjadi airnya itu darah. Kota Mesir banyak belalang, banyak katak. Ini menjadi musibah besar. Tapi yang paling gede niki wau. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ini pengejarannya lama karena Fir'aun masih menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang menimpa negerinya. Ada air yang berwujud darah. Jadi mereka sumber-sumber air itu wujudnya darah. Kemudian ada katak yang jumlahnya banyak. Ada juga belalang yang banyak. Lalu ngusir ini semuanya perlu waktu. Sehingga untuk mengejar Nabi Musa, Nabi Harun beserta Bani Israel perlu waktu yang panjang. Akhirnya kisahipun apa? Nabi Musa sampailah di pinggir Laut Merah. Bagaimana ini? Tentara mengejar kita, di depan kita terhampar laut yang luas. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul lautan, maka laut terbelah menjadi jalan yang lapang. Maka Nabi Musa, ya, dengan mengendarai kudanya menyeberangi di tengah-tengah lautan yang sudah menjadi jalan lapang, diikuti oleh Bani Israel. Ada yang jalan, ada yang naik kendaraan, mereka ikut semuanya. Setelah kejauhan dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya, maka laut pun dipukul kembali dengan tongkat Nabi Musa, laut pun menyatu kembali. Kemudian Fir'aun bersama tentaranya mati di dalam Laut Merah itu. Nah, akhirnya gimana? Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel selamat. Selamat niki lama waktunya. Tidak kurang dari 42 tahun menuju ke daerah yang dijanjikan Palestina. Menuju Palestina. Lah niki tengah dalan niku padang pasir itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan, minuman yang lezat.
Tapi burung-burung banyak, mudah ditangkap untuk dijadikan makanan. Ya, ada minuman yang segar pula yang diturunkan Allah dari langit. Mereka tercukupi waktu 42 tahun ini. Sampailah di Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ya, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa untuk naik Gunung Sinai. Maka Bani Israel ditinggal, ya, di bawah, ditemani Nabi Harun. Waktu itu Nabi Musa naik ke atas Gunung Sinai selama 40 hari. Untuk apa ini? Untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ajaran kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Mergo wektune lama 40 hari. Bani Israel yang di bawah ditemani oleh Nabi Harun, maka merasa jemu, kok suwe banget rak mudun-mudun, ya. Dan tidak boleh Bani Israel nyusul ke arah Gunung Sinai mboten angsal. Akhirnya apa? Teng mriku wonten seseorang bernama Samiri dari Bani Israel. Samiri niki genge Bani Israel mriku, cerdas, pinter, ya. Akhirnya apa? Dia punya siasat untuk membuat patung sapi dari emas. Jadi perhiasan yang dibawa oleh Bani Israel dari Mesir disuruh kumpulkan, gelang, kalung, ya. Semuanya yang dari emas suruh kumpulkan, setelah dikumpulkan dilebur menjadi, ya, napa niki istilahnya cair, dan dibentuklah wujud patung anak sapi. Lah niki jadi emas, dari emas itu, ya. Akhirnya apa? Patung ini karena Samiri mengambil langkah, bekas langkahnya debu dari malaikat Jibril ketika memberi wahyu kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, diambil, dimasukkan mulutnya patung itu, sehingga patung ini bisa mengeluarkan suara aneh. Nah, masyarakat zaman biyen Israel gumun, ini bukan sembarang patung, ini adalah Tuhan. Akhirnya disembah. Nah, ini disembah, patung sapi, anak sapi disembah oleh Bani Israel waktu ditinggal Nabi Musa ke atas. Nabi Harun sudah mengingatkan tidak digubris. Akhirnya banyak orang-orang yang menyembah patung anak sapi. Setelah waktu 40 hari usai, Nabi Musa alaihissalam turun dari Gunung Sinai mendapatkan wahyu, the Ten Commandments, ada 10 perintah-perintah Tuhan. Ya, apal nih 10 niki. Hampir mirip dengan ajaran Islam. Tidak boleh iri hati kepada hal yang dimiliki orang lain. Menyebut nama Tuhan dengan hormat, ya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan minuman keras. Kata itu meh sami kali ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Selajeng napa? Mengetahui kalau masyarakat yang dibawa dengan susah payah dari Mesir akan menuju ke Palestina, ya, namanya dulu Kan'an, ya, daerah Palestina dereng wonten, namanya Kan'an, mau dibawa ke sana, ternyata menyembah anak sapi, maka marahlah Nabi Musa alaihis salam, dimarahi, patung itu dihancurkan, dibuang, semuanya harus kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Samiri ini, tokohnya ini, ya, mendapat laknat. Jangan dekati dia, jangan sentuh dia, biar dia dikucilkan dari kelompok kita. Akhirnya dikucilkan. Kalau ada orang pegang Samiri, Samiri langsung badannya panas membara, maka takut dipegang. Kalau mau dipegang lari, sehingga dia menjauh dan kematiannya mengenaskan. Itulah azab yang diterimanya
Ya. Kemudian setelah itu bagaimana? Kelompok Bani Israel dibawa berhasil sampai ke Kanaan, disuruh masuk ke daerah itu takut Bani Israel itu ya. Karena di dalamnya ada penduduk-penduduk yang kuat fisiknya, kami takut. Maka pesan Nabi Musa alaihissalam, masuklah kamu dengan merunduk, ya, akan mendapatkan keselamatan. Nah, sejarah ngoten, ya. Dados niki mengandung pelajaran apa? Kula jenengan, meskipun ada hal-hal yang aneh, jangan langsung dipercaya, diikuti. Kita harus tabayun, ya, diperjelas apa sumbernya benar, apa ajaran itu benar, harus demikian. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Kadang orang yang punya kelebihan berupa kecerdasan, terkadang itu melakukan hal-hal yang ya tidak baik seperti itu. Karena merasa sombong, ya, dia melakukan hal yang bertentangan dengan syariat karena kesombongannya. Pelajaran apa lagi? Ya, manusia dalam hidup ini pasti ada cobaan ujiannya. Tadi sudah beriman kepada Allah, dicoba dengan hal seperti itu, akhirnya sebagian ada yang terpengaruh. Kula dengan sampun ngantos ngoten. Ya, sekarang mungkin tidak langsung menyembah patung anak sapi, ya, tapi ada orang di Amerika sana, di New York, itu ada patung sapi besar. Kalau seseorang menyentuh patung sapi itu, katanya nasibnya akan beruntung. Itu orang nyembah sapi, tapi semacam ini masih. Hindu di India itu mengagungkan hewan sapi. Ya. Sapi dianggap kendaraannya dewa Siwa. Sapi dipuja di sana, tidak boleh disembelih. Bahkan dibuatkan rumah-rumah yang rumahnya itu melebihi bagusnya rumah sapi dibanding rumah tempat tinggal kita. Api-api nih kono, dianggap itu yang dimuliakan, ya, sapi. Ada pula para ibu-ibu pengajian ini kula nate ngertos penggene Candi Borobudur. Iki jilbaban kelompok pengajian, ya, wisata teng Candi Borobudur, rebutan teng mriku wonten stupa sing laris, ya. Katanya kalau nopo niki ngrogoh teng Lebet kok entuk kembang pertanda baik. Ngogoh niku terus iso ndemek jempole Puntabima niku iso hasil hajat-hajat itu berebutan. Nah, ngeten iki memang orang nyembah patung anak sapi, tapi hal semacam ini perlu kita jauhi. Jangan seperti itu. Tenggene Bali nggih wonten, tenggene napa niki silahe tempat peristirahatannya Bapak Soekarno. Itu ada patung Pak Karno duduk sambil napa niki ada duri di kakinya diambil, itu patungnya masih anak-anak, ya, sedang mengambil duri yang menancap. Tenginggile wonten napa niki wit-witan sing kembangnya abang niku nggih. Sing sapa wonge lungguh-lungguh teng mriku, terus mengke keceblokan kembang pertanda bejo. Wah, akeh teng mriku do yo HP-HP nan yo napa nunggu jatuhnya kembang. Ngeten iki, ya, boten penting, ya. Kita harus menjauhi hal-hal semacam itu, meskipun tidak langsung menyembah kepada patung anak sapi. Nah, niki nggih, niki kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Mari dalam hidup ini kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula njenengan ngibadahi Gusti Allah joliyane. Wa iyyaka nasta'in, kula njenengan nyuwun pitulungan namung kalih Gusti Allah, jangan yang lain. Jangan yang lain. Bahaya nek sampai meminta kepada yang lain, syirik. Kalau sudah syirik, harapan meraih surga tidak akan, ya, tercapai. Nah, ini perlu hati-hati. Kadang-kadang ono sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, melakukan ritual-ritual yang dilarang.
Kadang-kadang anaknya kok urung entuk jodoh, juga usaha ikhtiar yang dilarang. Ampun wonten pengen sugih ya wonten sing langsung ke gunung Kemukus ziarahe teng mriku. Ya. Wonten ritual tertentu, kok bar kuwi sugih ampun ngantos ngoten. Kula panjenengan harus menjaga diri dari hal-hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Ngoten nggih. Monggo wonten pertanyaan sakniki, pertanyaan umum. Ugi masalah niki ya mboten napa-napa asal nggih. Niku sejarah global nek terperinci suwi niku mulai dari Nabi Yusuf alaihissalam lama nggih. Monggo menawi wonten pertanyaan. Iki kok kurang akeh niki anu jamaah niki ndi Bu? Ada cara ya. Panas banter do mriyang Bu piye iki. Mulane istighosah kita doakan semua sing sakit ben sehat, ngoten nggih. Monggo wonten pertanyaan? Nggih, monggo Bu. Sampun nggih. Ini tentang makam di lingkungan kita. Makam-makam yang ada umumnya di daerah kita ini batu nisannya, walaupun namanya batu nisan ya, tapi terbuat dari kayu. Ya. Kayu ini kadang-kadang boten dangu terus lapuk, rayapen, hancur, wis ora tau diziarahi oleh keluarga. Keluarga paling ziarah paling pol-pole sampai putu tok, sampai putu. Ya. Anak putu kadang-kadang wis ora, anake do mati kabeh ora kopen. Mung ngoten. Tapi di pemakaman Pangeran Jumina itu memang dari keraton ya, orang-orang dulu sing awal sakbare ana apa iki Bu? Wonten sing bakul-bakul gorengan bareng iki lho. Sebelah kirinya itu memang batu nisan betul sampai sekarang masih utuh, cuma memang tidak terawat. Ya. Bagaimana kalau menggunakan batu seperti itu di Arab sana, nenggone Makla, ya itu juga menggunakan batu, tapi mboten diukir, mboten dibentuk. Wis pokoke watu sak nemu-nemune ditaruh di atas. Hanya satu batu menandai di situ ada jenazah makam. Jadi batu boleh, tidak segera rusak boleh, tapi yang tidak boleh kalau itu dimakan umum, pemakaman umum sebaiknya tidak mengkapling makam itu. Misalnya sak musola wis dipager, ning kene isine loro, besok anake ning kono, putune ning kono, sedulure ning kono. Niki kalau makam umum tidak dibenarkan. Soalnya itu bukan kapling-kapling pribadi, melainkan digunakan oleh setiap orang yang memang ya, meninggal dunia. Tidak harus jejer. Dengan kula nek besok mati ora kudu duwe penjaluan pulang kampung, ora usah. Mati ning kene ya dikubur ning daerah kene. Wong kancane ning kene, tangga-tanggane teng mriki ora usah pulang kampung. Wong niku wis ora ana manfaate antawis cedhak karo adoh keluarga. Mboten wonten. Ya. Rasulullah itu lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Ora balik kampung ning Mekah nek mboten. Ya niku nggih, saenipun ngoten. Dan tidak mengkapling semacam ini karena kalau setiap orang bikin kapling nanti akan kesulitan orang-orang yang meninggal saat itu yang tidak punya kapling, akhirnya dikubur nih di angel kabeh. Jenengan nek perso tenggene napa nika selamat darat nggih. Niku kan bergoto nggih. Bergoto niku ning kono makam wis ora ana selai blas. Lah iki piye nek makam anyar wis pokoke diselip-selipke kadang teng lebet ya ketemu karo jenazah sing rusak. Pancen makam itu untuk semua orang, sebaiknya untuk tidak dipakai dalam jangka yang lama, misalnya di kijing, misalnya di apa iki jenenge tekel, di keramik itu tidak perlu seperti itu ya, supaya orang lain bisa menggunakan secara bergantian. Soalnya nek ra ganti-ganti, tanah semakin lama semakin habis untuk pemakaman.
jumlah sing urip sakmene akeh besok mati kabeh, nek ora ana tempat sing gantian repot, semuanya akan jadi makam nantinya. Maka memang dianjurkan seperti itu untuk tidak menggijing, untuk tidak membuat bangunan permanen pada makam, kecuali kalau tanah itu milik pribadi. Misalnya dengan tuan tanah temriki duwe wis kono kae sing guri kae khusus tak nggo makame sak anak kerabat, mboten napa-napa, milik pribadi. Temeriku dibangun nanti ya silakan milik pribadi, tapi kalau milik umum di Kendal itu ada peraturan daerah, tidak boleh menggijing membuat bangunan permanen pada makam, tidak boleh. Tapi wong jenenge wong kadang-kadang nggih burung mati wis digawekno patok, dikek patok kene ben ora dinggoni wong, besok nganggo keluargane. Ngoten wonten sing ngoten niku. Kadang diparingi keramik luas supaya tidak dipakai orang lain nanti untuk keluarganya. Tidak perlu seperti itu. Nanti masing-masing orang tergantung amal teng mriku, mboten tergantung kaplingane, mboten tergantung bangunane, mergo keramikan wonge sing njero seneng mboten ngoten. Tenggene riyen nate nggih awake dhewe ziarah tenggene Jabal nggih. Nah, itu kan kalau kita masuk sebelah selatan atau keluar dari makam itu, sebelah selatan kanan jalan itu ada makam baru. Ya, dari Jawa Timur niku kula waos. Niku nisane terus batu-batu yang ada semuanya marmer. Marmer sedaya apik niku. Ya, apakah ini jaminan orang yang di dalam menjadi senang? Belum tentu. Tergantung amal ibadahnya. Walaupun hanya diberi napa nika wau pring ataupun kayu sudah rusak lapuk, tidak masalah kalau orang itu baik akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzahnya, alam kuburnya. Dados mboten wonten pengaruhe. Lah nek Cina-Cina niku nek makam Cina nate ngertos nggih. Niku mesti bangunannya api-api. Niku dicor malahan ya. Sebabnya apa? Kadang banyak orang menggali kubur itu untuk mendapatkan harta. Ya, soalnya kesenangannya cincinnya diikutkan cincin itu. Ya, kemudian punya perhiasan mahal, kalau itu perempuan diikutkan dalam pemakaman. Lalu sering dibongkari untuk dicari hartanya itu. Dan itu nek coro Cina itu orang biasa makam deh, mesti dicor dengan kuat dalam bentuk yang bagus seperti itu. Ya. Niku teng Semarang kan wonten pemakaman khusus orang-orang Tionghoa ngoten itu. Ya. Kados niki wau saenipun boten kados ngoten nggih. Wonten malih pertanyaan sanesipun, monggo Bu. Ngeten nggih, datangnya Islam ke negara kita didahului oleh agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Teng Jawa pun wonten sakderenge Islam mebet. Makanya Islam masuk di Jawa terutama ini terjadi namanya percampuran antara ajaran-ajaran Islam dengan ajaran yang telah lama diikuti oleh orang Jawa. Itu disebut dalam istilah sinkritisme. Percampuran antara agama Islam dengan agama yang lain. Bagaimana ini? Memang awal-awal semacam itu dimaklumi. Soalnya langsung kon ninggal ke ajaran-ajaran yang lama kemudian menuju Islam sulit. Perlu waktu. Soalnya sudah ratusan ribuan tahun Hindu Buddha diikuti. Angel. Mongko kosite. Nah niki nggih. Akhirnya kadang-kadang itu diajarkan orang-orang terdahulu kepada generasi berikutnya. Ajaran ini ya soalnya dek niki nompone kalih niku. Hindu Buddha wis kadung mengakar kuat, Islam datang juga ini agama bagus, akhirnya sama-sama dilakukan. Nah, terus bagaimana? Nek kula jenengan pun paham ya, maka harus ditinggalkan ajaran-ajaran yang tidak disyariatkan oleh Islam yang bertentangan dengan ajaran Islam, harus ditinggalkan. Nek sing boten bertentangan, boten napa-napa. Ya, kejawen sing ora bertentangan nggih wonten.
Ya. Misale kula jenengan badhe ngedeke omah iki nggih bancaan riyin niku tradisi wong Jawa ngoten niku. Ya. Terus mengke nek wis ngadeg omahe dikai apa, Bu? Ana padi, ana tebu. Niku istilahnya simbol mawon. Muga-muga omah iki ndadoske tentrem jenjem penduduke. Lah niku ngoten niku mboten apa-apa niku, nek mboten bertentangan. Yang bertentangan harus ditinggal. Ngoten nggih. Dados niku memang perjalanan sebuah kepercayaan dan juga budaya mengalami seperti itu. Nek budaya ngoten mboten masalah karena tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Budaya Jawa masih dipakai boleh. Tapi kalau ya ibadah-ibadah orang terdahulu, ya misalnya mau mendirikan rumah lalu nopo istilahnya memberikan sesaji kan ngoten nggih teng pertelon kono kayak iso saji nek orang ngono kok danyange ora trimo omahmu ora iso berkah. Lah ngeten iki wonten niku kepercayaan seperti itu. Ini harus ditinggal. Diganti napa? Nggih nika wau diundang tangga tepalih untuk ya istilahnya selamatan, diundang donga, zikir, ya kemudian diberi makan sebagai ungkapan rasa syukur. Lah ngoten nggih, dados niki monggo kula njenengan sakniki ritual-ritual zaman dulu dari nenek moyang kita ini mari kita tinggalkan. Tapi yang budaya boleh dilanjut, ya. Karena budaya itu tidak ada sangkut pautnya dengan suatu ibadah. Ngoten nggih? Jam pira iki, Bu? Oh, nggih pun cukup nggih. Cukup Bu nggih, mungkin nek wonten malih lain kali ya. Soale saiki jam 5:30 wis magrib. Nggih katosipun cekap matur suwun atas sedaya peratosanipun bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.